Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bang Rahman. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai asuransi TLO atau Total Loss Only. Lalu apa itu TLO dan juga perhitungannya gimana akan saya jelaskan di sini. Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya teman-teman subscribe dulu, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang ya. Baik, langsung saja. Apa itu asuransi TLO? Yaitu asuransi kehilangan. Bisa kendaraan berupa sepeda motor ataupun juga mobil ya. Pengertiannya yaitu total loss only atau TLO tadi, yang berarti kehilangan murni. Kehilangan murni di sini yaitu kehilangan ketika diparkir kemudian dicuri orang. Itu yang dimaksud dengan kehilangan murni. Kalau digelapkan orang atau dipinjam tidak dikembalikan, itu bukan termasuk dalam asuransi TLO karena terdapat faktor kelalaian pengguna ya. Jadi yang bisa dimasukkan ke dalam asuransi TLO yaitu adalah kehilangan murni, di parkir dicuri ataupun di rumah dicuri, itu yang bisa masuk dalam asuransi total loss only atau kehilangan. Kalau ada yang tanya, kecelakaan itu dapat enggak asuransi kendaraannya Bang? Oh, kalau asuransi TLO, kecelakaan tidak tercover kecuali kecelakaan tersebut mengalami kerusakan sampai 75% dari fisik kendaraan tersebut, itu baru bisa masuk ke asuransi TLO. Kemudian untuk syarat klaim nanti akan kita jelaskan, perhitungan klaim dan kesimpulan-kesimpulan. Baik, pengertiannya yang tadi sudah saya jelaskan. Sesuai namanya, asuransi TLO merupakan asuransi yang memberikan perlindungan mobil atau motor ya dari risiko kehilangan. Dalam asuransi mobil atau motor tersebut yang dimaksud kehilangan total adalah kerusakan. Ini kerusakan yang terjadi di atas 75% itu harus kecelakaan tadi ya, atau kehilangan, pencurian ataupun karena perampasan masuk ya, karena kan bukan kelalaian penggunaan, ini murni musibah. Kemudian syarat untuk klaim asuransi, ada beberapa dokumen yang wajib dilengkapi seperti STNK asli. Jadi kalau naruh STNK jangan di jok motor ya, takutnya kalau terjadi musibah kehilangan motornya itu tidak ikut se STNK nya. Kemudian BPKB asli, kunci kontak asli, dan form LKKB. LKKB itu laporan kehilangan kendaraan bermotor yang bisa didapatkan di kepolisian. Tips klaim asuransi kendaraan ini juga wajib menyertakan dokumen surat kepolisian, surat kehilangan atau surat ya, termasuk itu ya pelaporan LKKB ini ya. Surat blokir itu dari Samsat, biasanya ini harus konsumen terus atau pengguna ya, hingga fotokopi KTP dan SIM. SIM ini wajib. Kalau yang pakai anak-anak motornya hilang, laporan polisi yang pakai anak tidak punya SIM, sudah jelas ini bakal ditolak oleh asuransi. Kemudian perhitungannya, penggantian asuransi itu pada tahun pertama. Ini kita bicara kalau kita bicara motor belinya kredit dulu ya. Kalau belinya kredit pada tahun pertama, sebenarnya kredit ataupun beli tunai itu kalau ikut asuransi sama saja, tinggal bayar premi asuransinya itu berapa tahun. Biasanya kalau kredit sesuai masa tenor atau masa kreditnya. Kalau 1 tahun ya berarti asuransinya 1 tahun, kalau masa kreditnya 2 tahun asuransinya juga 2 tahun, kalau ketiga biasanya juga 3 tahun. Maaf ini salah ketiknya, ini tipe jadi 2.
Baik, untuk tahun pertamanya penggantian klaim asuransi itu adalah sebesar 100% dari harga kendaraan OTR kendaraan saat beli. Tahun kedua penggantiannya 80%, tahun ketiga 70%. Ini beda-beda tiap asuransi ya. Ya, ini besarannya saya bikin rata-rata saja. Biasanya tiap asuransi itu berbeda-beda. Kemudian perhitungannya 100% dari harga beli, berarti kalau saat beli motor itu harganya 20 juta, hilangnya di tahun pertama, di bulan 1 sampai 12 saat pembelian, pokoknya 1 tahun pertama, penggantiannya itu 100% dari harga kendaraan saat beli. Jadi misal beli motor seharga 20 juta, kalau ini hilang di tahun pertama, pencairan atau klaim asuransinya itu bisa cair seharga kendaraan tersebut 20 juta dikurangi administrasi dan lain-lain sebesar 10% atau 20% kalau tidak salah, ya beda-beda pokoknya itu besarannya sekitar itu. Sama tahun kedua 80% karena sudah terhitung motor bekas ya. Terus tahun ketiga penyusutannya juga ada, jadi cairnya cuma 70%. Nah, kalau motor itu kredit, bagaimana Bang? Apa diganti motor baru? Tidak. Jadi perhitungannya, misal di tahun pertama ini hilang, pencairan harganya 20 juta, sementara pokok utangnya masih 25 juta katakan, atau 21 juta. Jadi kan untuk melunasi pokok hutang kan masih kurang. Konsumen biasanya tidak mau membayar kekurangan dan dari pihak pembiayaannya juga memaklumi, biasanya begitu. Jadi pencairan itu digunakan untuk melunasi kekurangan pokok hutangnya. Jadi motornya hilang, hutangnya juga lunas dengan asuransi yang cair dari klaim asuransinya ini. Nah, untuk tahun kedua, biasanya kalau tahun kedua ini kan pokok hutang sudah mulai berkurang, cuma pencairannya juga berkurang. Misal tahun kedua ini hilang, pencairan asuransinya bisa senilai 16 juta, sementara pokok hutangnya tinggal 12 juta misal, karena ada sisa 4 juta. 4 juta itu dikembalikan ke konsumen, kemudian boleh digunakan untuk uang muka kembali ataupun diminta uang tunainya. Kemudian di tahun ketiga sama, tinggal nanti pokok utangnya sisa berapa dilunasi dengan pencairan tersebut. Kalau ada sisa nanti dikembalikan kepada konsumen. Namun jika di tahun-tahun pertama kan biasanya pokok utangnya masih tinggi, kalau pencairannya ini tidak cukup untuk melunasi pokok hutangnya, biasanya ini kalau dari pihak pembiayaan itu memaklumi, tidak meminta kekurangan pokok hutangnya. Tetapi kalau kewajiban hutangnya sebenarnya juga harus dibayar, begitu. Selanjutnya, proses klaim asuransi. Proses verifikasi dan analisis hingga keputusan perusahaan asuransi dalam membayar klaim memiliki waktu yang berbeda-beda, mulai dari 7 hari kerja hingga 14 hari kerja. Semua tergantung oleh kebijakan dari perusahaan asuransi masing-masing. Dan juga kecepatan konsumen dalam mengurus laporan-laporan kehilangannya, baik di kepolisian ataupun di Samsat, dan juga ke lembaga pembiayaan tersebut. Jadi usahakan kalau mengalami kehilangan kendaraan, segera lapor ke pembiayaan tempat di mana Anda melakukan pembiayaan tersebut. Secepatnya nanti akan diarahkan untuk membuat laporan kehilangan di kepolisian, blokir Samsat dan sebagainya, diarahkan dari pihak pembiayaan, nanti dibantu untuk pengurusan klaim asuransinya. Lalu kesimpulannya, bahwasannya asuransi itu tidak mengganti kerugian para peserta asuransinya, melainkan hanya meringankan kerugian.
Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya pokok hutangnya lunas, motornya hilang, tapi pokok hutangnya lunas. Itu gunanya asuransi, ataupun motor kredit itu pasti diasuransikan oleh pihak leasing itu seperti itu. Jadi, pihak biayaannya itu juga mencari aman. Ketika motornya hilang juga pokok hutangnya bisa kembali. Begitu saudaraku-saudaraku semua. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan komen di bawah ya. Tanyakan saja atau mau bertanya apa nanti saya buatkan video-video tentang perkreditannya ataupun masalah asuransi ini. Sekian dari saya dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.